Di awal hubungan, NPD sering menguji orang untuk menentukan apakah orang itu bisa dijadikan suplai atau tidak, yaitu suplai yang bisa dikendalikan, dimanipulasi, dan dijadikan sumber pasokan emosional bagi ego NPD. NPD menilai si calon suplai menggunakan perilaku yang halus, yang dirancang untuk mengukur bagaimana reaksi kamu, batasan kamu, dan kerentanan emosional kamu. Salah satu tanda halusnya misalnya, pernahkah seseorang mengkritik penampilan atau kepribadian kamu misalnya? Tapi dengan catatan, secara konstan ya, tiap kali ketemu kamu, dia selalu komplain atau menyindir orang lain, tapi tujuan sebenarnya ke kamu. Misalnya, kamu gendut banget, kamu diam banget sih, atau artis A bongsor banget, bla bla bla. Atau apakah orang ini mendorong kamu untuk merubah penampilan atau perilaku kamu? Kalau pada akhirnya kamu malah mengikuti kata-kata dia, ini mungkin menunjukkan kalau kamu sedang dimanipulasi secara halus oleh seseorang dengan kecenderungan narsistik. Taktik lain yang digunakan NPD adalah komunikasi yang tidak konsisten. Misalnya, ngirim pesan, bilang mau nelpon jam sekian. Ternyata nggak jadi, ya udah. Mungkin dia kelupaan atau ada urusan lain. Awalnya kita jadi agak galau. Tapi gimana kalau ini cukup sering terjadi, kayak ngeledek nggak sih? Pas ketemu, dia bertingkah seolah nggak terjadi apa-apa. Minta maaf pun enggak, kita yang nanya duluan. Atau paling dia ngasih kita hadiah kecil, remah-remah. Sebenarnya, ini salah satu cara NPD untuk mengukur reaksi kamu. Ketika si NPD akhirnya menghubungi kamu, kalau kita cemas atau terlalu bersemangat, si NPD akan menyadari kalau dia mulai bisa mengendalikan sisi emosional kamu. NPD ingin melihat apakah kamu cepat percaya. Ini memudahkan NPD untuk memanipulasi kamu di kemudian hari. Kemudian, manipulasi yang umum dilakukan NPD adalah dia terlalu terbuka membicarakan traumanya kepada kamu. Padahal kamu belum lama kenal dengannya. Ia tanpa ragu menceritakan masa kecilnya yang suram, mantannya yang toksik, atau rekan kerjanya yang gak baik. Entah cerita dia benar atau bohong, sebenarnya NPD sedang menguji empati kamu. NPD sedang men-scanning, mengidentifikasi apakah kamu orang yang penuh kasih, atau cenderung mengabaikan tanda-tanda bahaya karena simpati kamu. NPD bisa jadi menggunakan kisah sedih untuk memancing kamu secara halus, agar kamu ikut membagikan masalah atau cerita sensitif kamu. NPD menyelidiki dan mengumpulkan data sisi emosional kamu untuk dieksploitasi nanti. Kemudian, NPD tertarik pada orang yang batasannya lemah agar lebih mudah diinvasi. Jadi si NPD bisa menerima lebih banyak tanpa harus memberi banyak balasan. Si NPD akan menguji batasan kamu untuk melihat respon kamu. Misalnya, si NPD minta bantuan secara tergesa-gesa, padahal kamu lagi sibuk. Si NPD beralasan kondisinya urgent. Kalau kita nggak bantuin dia, bisa begini, begitu, bla bla bla. NPD ingin mengetes loyalitas kamu padanya. Apakah kamu rela berkorban untuknya? Kalau hal ini cukup sering terjadi, kamu secara konsisten melakukan apa yang diminta NPD, mengesampingkan kepentingan kamu, dan tidak tegas menetapkan batasan kamu. Hal ini akan semakin meyakinkan si NPD bahwa dia telah menemukan orang yang tepat, orang yang toleran terhadap hubungan satu arah, hubungan yang tidak setara, tidak seimbang. So pasti dia raja atau ratunya dan kamu budaknya. NPD secara terampil bisa menyamarkan tes-tes ini, seolah ini dinamika yang normal dalam suatu hubungan, yaitu dengan pesona, karisma, perhatian palsu, dan manipulasi emosional. Misalnya dengan guilt tripping.
yaitu membuat korban merasa kasihan atau merasa bersalah, lalu tanpa sadar menuruti semua keinginan pelaku. Jadi guys, percayalah pada insting kamu. Tetapkan batasan yang tegas dan jangan abaikan tanda-tanda bahaya, sekecil apapun tanda-tandanya. Oke guys, semoga bermanfaat. See you, bye.